Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Fitriani. Saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa atau LKS berbasis Realistic Mathematics Education untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, proposal ini disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah penelitian dan pengembangan. Adapun pembahasannya yaitu akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, model R&D yang saya gunakan, produk dan validasinya. Selanjutnya untuk latar belakang, yang pertama kita tahu bahwa pendidikan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Maka dari itu, kita juga harus meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Nah, kemudian disebutkan oleh NCTM itu ada beberapa tujuan pembelajaran matematika. Nah, di sana disebutkan ada problem solving, ada penalaran, ada representasi, ada koneksi, dan ada komunikasi. Salah satunya yaitu ada komunikasi matematis. Nah, komunikasi matematis sangat penting karena melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek refleksi dapat diperbaiki, didiskusikan, dan diubah. Nah, kemampuan ini sangat penting karena ketika peserta didik ditantang untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka kepada orang lain secara lisan atau tertulis, mereka belajar menjelaskan, meyakinkan, dan menggunakan bahasa matematika dengan tepat. Jadi itu juga akan meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Maka dari itu komunikasi matematis itu sangat penting. Komunikasi tidak hanya tentang bagaimana dia menyampaikan atau mengeluarkan apa yang dipikirannya, tetapi juga bagaimana dia mampu menerima informasi atau mengolah suatu informasi yang dia dapat. Nah, rendahnya kemampuan komunikasi matematis ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, melalui komunikasi matematis, siswa dapat mengorganisasikan dan mengkonsolidasi berpikir matematikanya baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, ternyata disebutkan oleh beberapa penelitian, diantaranya oleh Fitriana 2013, bahwa kemampuan komunikasi matematis itu masih rendah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis itu harus ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, diantaranya itu bahan ajar. Nah, ketersediaan bahan ajar itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Nah, salah satu bahan ajar itu ada LKS. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan itu ketersediaan bahan ajar khususnya LKS itu masih kurang variasi, kurang banyak. Nah, di sana juga di SMP Negeri 1 Karanggayam juga penggunaannya masih belum optimal. Nah, LKS yang digunakan hanya LKS tanpa basis tertentu. Jadi di sini tidak ada yang menggunakan basis RME atau Realistic Mathematics Education. Nah, RME itu sangat penting karena melalui Realistic Mathematics Education siswa itu mampu mengaplikasikan atau mengangkat masalah-masalah real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk matematika. Nah, dengan Realistic Mathematics Education ini diharapkan siswa itu akan lebih menyatu dengan matematika yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengembangkan LKS berbasis RME untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah produk LKS berbasis RME ini bisa dikatakan valid, praktis, dan efektif
Selain itu juga apakah produk LKS yang berbasis RME ini mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada model R&D. Nah, model R&D yang saya gunakan yaitu model pengembangan yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan merujuk pada pengembangan Dick and Carey tahun 96. Nah, namun peneliti itu hanya menggunakan sebagian dari modal tersebut atau tahapannya hanya sebagian, yaitu hanya analisis, desain, dan develop. Yang pertama yaitu analisis. Nah, pada tahap analisis ini dilakukan analisis kurikulum, analisis materi, dan analisis kondisi siswa. Jadi peneliti melakukan analisis kurikulum yang dilakukan diterapkan di sekolah yang saya tuju. Ya, ternyata kurikulumnya itu kurikulum 2013. Kemudian untuk analisis materi di sini analisis materi juga disesuaikan dengan materi yang ada di kelas 8 khususnya, kemudian dipilih mana yang sekiranya bisa diterapkan atau disejajarkan dimasuki RME ini. Kemudian analisis kondisi siswa itu mengenai kemampuan siswa, mengenai ketertarikan siswa terhadap matematika dan nilai-nilai ulangannya juga. Kemudian untuk yang kedua yaitu desain. Pada tahap desain itu atau perancangan dilakukan perancangan produk sesuai dengan tahap analisis. Jadi apa yang didapatkan pada saat tahap analisis itu digunakan untuk mendesain. Nah, karena setelah dianalisis ternyata materi yang cocok itu materi statistika, maka materi yang digunakan dalam LKS yaitu materi statistika, dan itu bisa digunakan untuk itu juga terdapat indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis. Jadi antara komunikasi matematis, statistika, dan RME itu saling berkaitan dan bisa dihubungkan. Kemudian selanjutnya itu pengembangan. Tahap ini dilakukan pembuatan produk LKS yang telah dirancang tampilan dan isinya menggunakan software yang telah ditentukan. Jadi saya membuat LKS ini menggunakan dua software. Yang pertama saya menggunakan Microsoft Word, kemudian saya juga menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain cover dan lain-lainnya. Nah, berikut produk yang saya kembangkan. Nah, produk ini yang pertama itu cover. Jadi ini cover produk saya, ada judul, kemudian ada identitas, kelas, dan saya tuliskan di sini berbasis RME. Nah, kemudian di halaman selanjutnya itu saya cantumkan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, petunjuk belajar, dan alokasi waktu. Jadi di sini di tujuan pembelajarannya diharapkan itu siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram, macam-macam diagram ada, kemudian memahami informasi yang ada pada diagram, kemudian juga menentukan nilai min, median, dan modus. Nah, yang pertama di penyajian data di sini disajikan diberikan contoh di kehidupan sehari-hari bahwa sebenarnya kita itu sudah menjumpai data-data dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, dalam bentuk lain-lainnya itu. Kemudian di LKS ini diberikan beberapa masalah. Nah, nanti siswa diminta untuk menyelesaikan atau memberikan solusi dari setiap masalah. Contohnya di sini ada masalah 2. Nah, di sini siswa nanti dieksplor dari masalah ini untuk menuliskan informasi yang didapatkan dari diagram ini. Jadi melalui ini juga komunikasi matematis siswa itu juga dilatih karena mengolah, berpikir, dan mengungkapkan secara tertulis apa yang dia tahu, apa yang dia dapatkan
dengan memahami diagram ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa masalah dengan masing-masing diagram, jenis diagram. Kemudian di ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Nah, yang pertama itu min. Di sini hanya data tunggal. Nah, siswa juga langsung diberikan masalah. Penjelasannya sangat sedikit mengenai materi, lebih banyak ke masalah sehari-hari yang harus siswa selesaikan. Nah, di sini contoh di masalah 2. Di sana ada data yang belum dalam bentuk tabel, nanti siswa diminta untuk dirubah dalam bentuk tabel, baru dihitung dan membuat kesimpulan dengan kalimat sendiri. Nah, di sini juga komunikasi matematisnya ada. Nah, masalah-masalah yang diangkat juga masalah-masalah di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga terdapat beberapa latihan. Ini untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang bersangkutan. Nah, median dan modus juga sama, ada beberapa masalah dan ada beberapa latihan. Nah, nanti juga siswa diminta untuk menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian untuk validasinya di sini saya ditolong oleh teman saya dari Universitas PGRI Yogyakarta. Yang pertama, Mbak Meliana Nur Andriani sebagai validator yang pertama. Di sini terlihat ya, banyak dicentang yang valid. Nah, di sini saya kurang memberikan indikator di dalam LKS. Nah, kemudian catatannya tidak diberikan. Nah, kemudian untuk yang validator kedua itu Mbak Niyah Prihatin. Nah, ini juga dari Universitas PGRI Yogyakarta, pendidikan matematika juga. Nah, dia memberikan komentar belum terdapat IPK dan dalam LKS-nya. Jadi belum ada indikator dalam LKS yang saya kembangkan. Nah, ini bukti saya mengirimkan produk, lembar validasi dan deskripsi produk. Kemudian dari pihak validator juga mengirimkan biodatanya. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.